Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar pecahan biasa dan pecahan campuran. Apakah kalian masih ingat apa itu pecahan? Coba lihat gambar berikut ini. Apakah anak-anak masih ingat? Jika ada satu pizza dan dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar dan diambil satu bagian itu dapat ditulis pecahan yang seperti apa sih? 1. Ya, tulis 1 per ada berapa tadi? Ada 6. Jadi 1 per 6. Kok 6? Kan tadi ada 6 bagian dari pizza. Maka ditulis 1 per 6 yang berarti 1 dari 6 bagian yang sama besar. Selanjutnya kita akan belajar penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Masih ingatkah kalian? Pecahan itu ada bagian pembilang dan penyebut, seperti A per B. A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Terus gimana sih caranya menjumlahkan pecahan biasa dan pecahan campuran itu? Perhatikan diagram berikut ini. Jika pecahan dengan penyebut sama, maka jumlahkan pembilang pecahan. Penyebutnya tetap. Jika pecahan dengan penyebut berbeda, maka ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Lalu, sesuaikan pembilangnya. Kalau sudah, jumlahkan pembilang pecahan dan penyebutnya tetap. Anak-anak bingung ya tentang diagram ini? Yuk, kita lihat berikutnya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Jika ada 4 per 6 ditambah 3 per 6, mana bagian penyebutnya? Dan mana bagian pembilangnya? Ya, 4 dan 3 merupakan pembilang. Dan 6 merupakan penyebut. Yuk kita lihat, ini kan penyebutnya sama, 6 dan 6. Maka tinggal dijumlahkan seperti biasa. Tetapi hanya pembilangnya yang atas. Jadi 4 ditambah 3 per 6 sama dengan 7 per 6. Coba lihat contoh berikutnya. 4 per 7 ditambah 2 per 7. Nah, ini kan sama. Penyebutnya sama-sama 7. Pembilangnya ada 4 dan 2. Jadi 4 ditambah 2 per 7 sama dengan 6 per 7. Nah, berikut ini contoh yang penyebutnya berbeda. Coba kita lihat, 1 per 3 ditambah 1 per 2 itu kan penyebutnya berbeda. Yang satu penyebutnya 3 dan yang satu penyebutnya 2. Kita cari apa tadi? Ya, kita cari KPK-nya agar penyebutnya sama. 1 per 3 itu pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 2. Yuk kita lihat penyebutnya. Ada angka 3 dan angka 2. Berapa sih yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 2? Ada yang tahu? Ya, 6. Kok bisa 6 ya? Ya, 6 kalau 3 agar menjadi 6, 3 dikali berapa? Dikali 2. Ya, yang 1 per 3 masing-masing pembilang dan penyebutnya dikali 2. 1 dikali 2, pembilang 1 dikali 2, dan penyebutnya yang 3 juga dikali 2. Maka hasilnya 1 dikali 2 sama dengan 2.
3 dikali 2 sama dengan 6. Terus sekarang yang 1 per 2 sama dengan pembilang 1 dikali dengan angka 3 dan penyebut 2 dikali dengan angka 3 juga. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 1 per 3 ditambah 1 per 2 sama dengan tadi yang 1 per 3 sama dengan hasilnya 2 per 6. Ya, 2 per 6 ditambah 3 per 6. Dari menyamakan penyebut, pecahan 1 per 2. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama-sama 6, tinggal ditambahkan. Ingat, yang ditambahkan yang pembilang. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan penyebutnya tetap 6. Nah, ini lebih sulit ya anak-anak. Sekarang penyebutnya lebih besar. Ada 4 per 15 ditambah 6 per 10. Penyebutnya ada angka 15 dan ada angka 10. 15 dan 10 tadi dicari KPK-nya. Masih ingatkah mencari KPK? Ya, kita menggunakan yang pakai kotak-kotak ya. 15 dan 10. 15 dibagi 2 tidak bisa. Tetap 15. 10 dibagi 2, 5. Kemudian kita bagi dengan 15 dibagi 3, 5. 5 dibagi 3, nggak bisa, tetap 5. Terus dibagi 3 lagi nggak bisa, berarti kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Jadi KPK-nya dikalikan semua yang bagian kiri. Yang bagian pembaginya tadi. KPK sama dengan 2 dikali 3 dikali 5, hasilnya 30. Yuk kita lihat lagi. 4 per 15. Nah, penyebutnya agar jadi 30, 15 dikali dengan dikali dengan 2. Jika 15 dikali dengan 2, 4 juga dikali dengan 2. Terus yang 6 per 10, agar penyebutnya menjadi 30, 10 dikali berapa? Ya, dikali 3. Pembilangnya juga 6 juga dikali 3. 4 kali 2, 8. Per 15 kali 2, 30. 6 dikali 3, 18. Dan 10 dikali 3, 30. Kita jumlahkan. Seperti tadi, ingat, pembilangnya yang dijumlahkan, penyebutnya tetap. 8 ditambah 18 sama dengan 26 per 30. Nah, 26 per 30 ini bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi dengan 2. Kenapa harus disederhanakan? Sebenarnya tidak perlu disederhanakan, tidak apa-apa. Cuma lebih baik disederhanakan. Jika di soal diminta sederhanakan pecahan berikut ini, jadi cari yang paling sederhana. Jika 26 dibagi dengan 2 sama dengan 13. 30 dibagi dengan 2 sama dengan 15. Jadi 4 per 15 ditambah 6 per 10 sama dengan 13 per 15. Demikian anak-anak pembelajaran matematika pada hari ini. Selamat belajar. Nah, ini lebih sulit ya anak-anak. Sekarang penyebutnya lebih besar. Ada 4 per 15 ditambah 6 per 10. Penyebutnya ada angka 15 dan ada angka 10. 15 dan 10 tadi dicari KPK-nya. Masih ingatkah mencari KPK? Ya, kita menggunakan yang pakai kotak-kotak ya. 15 dan 10. 15 dibagi 2 tidak bisa. Tetap 15. 10 dibagi 2, 5. Kemudian kita bagi dengan 3.
15 dibagi 3, 5. 5 dibagi 3, nggak bisa, tetap 5. Terus dibagi 3 lagi nggak bisa, berarti kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Jadi KPK-nya dikalikan semua yang bagian kiri. Yang bagian pembaginya tadi. KPK sama dengan 2 dikali 3 dikali 5, hasilnya 30. Yuk kita lihat lagi. 4/15. Nah, penyebutnya agar jadi 30, 15 dikali dengan dikali dengan 2. Jika 15 dikali dengan 2, 4 juga dikali dengan 2. Terus yang 6/10, agar penyebutnya menjadi 30, 10 dikali berapa? Ya, dikali 3. Pembilangnya juga 6 juga dikali 3. 4 kali 2, 8. Per 15 kali 2, 30. 6 dikali 3, 18.